Terima kasih Pak Edward. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paul Zhang. Nanti siap-siap para lektor, Ibu Nerliana, Mbak Naomi, juga Pak Apengkwe. Sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti Ibu Santi yang akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kiranya puji-pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, mengubah kami sesuai dengan kehendak-Mu, surut dengan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Pastor Paul Zhang, berikan hikmat untuk cakap mengajari kami Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkan dan menyaksikan pagi ini, semuanya disembuhkan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Ibu Santi. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yeremia pasal 11. Nanti Ibu Nerliana yang akan membacakannya seluruhnya, pasal 11. Mbak Naomi dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 dan Pak Apengkwe Yohanes 3 ayat 22 sampai 36. Silakan Bu Nerliana terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Cinta. Salam Bu Cinta. Salam Bu. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Pak Edward Monang. Salam Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan. Marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Yeremia 11 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya. Dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini, yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku, dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, begitulah hendaknya ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem dengan mengatakan, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu. Sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, sampai pada waktu ini aku memperingatkan mereka terus-menerus. Dengarkanlah suaraku. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah terdapat persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu, telah menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku yang telah Kuikat dengan nenek moyang mereka.
Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka yang tidak dapat mereka hindari. Dan apabila mereka berseru-seru kepadaku, maka aku tidak akan mendengarkan mereka. Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada para Allah yang mereka sembah dengan korban bakaran, tetapi Allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para allahmu, hai Yehuda, dan seperti banyaknya jalan di Yerusalem, demikian banyaknya mezbah yang kamu dirikan untuk membakar korban kepada Baal. Adapun engkau, janganlah engkau berdoa untuk bangsa ini, dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka. Sebab aku tidak akan mendengarkan pada waktu mereka berseru kepadaku karena malapetaka mereka. Apakah lagi urusan kekasihku di dalam rumahku? Bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat? Dapatkah nazar-nazar dan daging yang suci melewatkan malapetaka daripadamu, sehingga kemudian engkau dapat beria-ria? Pohon zaitun yang rimbun, elok dipandang mata, pernah Tuhan menamai engkau. Tetapi dengan bunyi keributan yang hebat, ia menyalakan api pada daun-daunnya, sehingga ranting-rantingnya terbakar. Tuhan semesta alam yang telah membuat engkau tumbuh, telah menentukan malapetaka atasmu karena kejahatan yang telah dilakukan oleh kaum Israel dan kaum Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku dengan membakar korban kepada Baal. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan menghukum mereka, pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang, anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka, sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Demikian. Ya. Yohanes pasal 3, Mbak Naomi ayat 1 sampai 21. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembacaan Yohanes 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu,
jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah hal yang dan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya. Pak Kuang, Pak Aprengkue silakan. Iya, saya lanjutkan. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang punya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya,
Dan siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Tetapi siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatunya kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih para lektor, Ibu Nerliana, Pak Naomi, dan Pak Apeng. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paul yang berjudul Taat dengan Perjanjian. Silakan, Pastor. Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita hidupnya sungguh-sungguh ya membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan penuh cinta, saudara ya. Saudara, kata taat kepada firman Tuhan ini sekarang menjadi klise dalam hidup kita sehari-hari. Apa sih taat pada firman Tuhan? Taat firman Tuhan itu seperti apa sih, saudara? Ya, hamba-hamba Tuhan, makanya ya harus taat pada firman Tuhan, katanya pendeta-pendeta. Tapi mereka sendiri hidupnya glamor banget ya. Padahal firman Tuhan bilang apa? Jangan bermewah-mewah, jangan bergaya hidup mewah. Lalu apa yang ditaati, ya kan? Makanya taat pada firman Tuhan, katanya pendeta-pendeta ya. Tetapi mereka ngumpulin perpuluhan, padahal perpuluhan nggak ada di dalam perjanjian baru. Tadi ya, mentaati perjanjian. Perjanjian yang mana? Perjanjian kita. Bagi Israel, perjanjian mereka adalah perjanjian lama, saudara. Buat kita, perjanjian baru. Ya, jangan bingung ya. Perjanjian bagi orang-orang Israel hari ini adalah perjanjian lama. Anda dan saya yang percaya kepada Yesus, kita adalah pelayan-pelayan perjanjian baru. Nah, tetapi banyak sekali kita tidak taat dengan perjanjian yang baru. Parameter, ukuran kita selalu perjanjian lama. Ya, berkatnya adalah berkat jasmani. Ya kan? Kalau di dalam perjanjian lama itu berarti Anda poligami, saudara ya. Istrinya banyak. Makanya beberapa aliran Kristen seperti Mormon ya, itu mengizinkan punya istri 3 ya, poligami. Ya, saudara ya. Karena mereka bingung perjanjian mana yang mau diturutin. Sehingga orang-orang Islam pun juga bingung ya kalau ngeliatin kita orang Kristen. Loh, kamu ikutin yang mana Alkitabnya? Loh, kita ikutnya perjanjian yang baru, saudara ya. Perjanjian yang lama adalah sebuah histori, sebuah sejarah. Ya. Dan yang kita turutin 100% adalah perjanjian yang baru, yang kita dengarkan adalah perjanjian baru. Tapi kan orang pengennya perjanjian lama. Kenapa? Karena Abraham makin kaya, Ishak makin kaya, semua kaya raya. Karena orang ingin beragama dengan parameter materi, saudara. Ya, materialistik. Ngeri, saudara ya, kalau ibadahmu adalah bersifat materi. Makanya Yesus di dalam Yohanes 4 ayat 24 wanti-wanti, Allah adalah roh. Menyembah Dia itu di dalam roh dan kebenaran. Bukan di gunung ini, bukan di gunung itu, bukan ritual ini, bukan ritual itu. Tetapi di dalam rohmu dan di dalam aletheia. Ya. Bukan di dalam aturan manusia. Dulu kita sudah belajar ya, aturan manusia. Ibadah dengan aturan manusia. Di dalam Yesaya 29 itu ya. Dan kita belajar di Yeremia 10 nih. Mengikuti perjanjian. Perjanjian yang mana? Perjanjian yang baru. Jangan kebalik-balik, saudara ya. Anda adalah pelayan perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Nah, kalau Anda pelayan perjanjian baru, ya konsisten yang Anda turutin yang di dalam perjanjian baru. Jangan balik lagi ke perjanjian lama Maliaki 3:10.
Jangan lagi terus ada kutuk turunan, kutuk turunan, terus apa lagi, saudara ya. Ya, jangan ada lagi, nggak ada kutuk turunan ketiga, keempat, nah dikutuk, jangan ada lagi, saudara, karena Anda bukan pelayan perjanjian lama. Anda perjanjian baru, sekali kamu dilepaskan, kamu akan dilepaskan sekali kamu menerima Yesus dengan sungguh hati. Kemarin kita sudah belajar ya, artinya percayanya itu percaya yang berbuah, bukan percaya yang percaya di mulut doang. Maka kamu akan berbuah. Tadi malam kita sudah belajar semua ya. Ingat ya, pelajaran kita adalah pelajaran berseri disesuaikan dengan pertumbuhan iman, saudara. Nah, ketika kita percaya sungguh-sungguh, ya, maka kita tahu bahwa Tuhan akan cukupkan apa yang kamu makan, minum, pakai, Matius 6 ayat 33. Ya kan? Tetapi bukan Anda bergaya hidup mewah. Oh, hati-hati, saudara ya. Hati-hati dengan bergaya hidup mewah. Anda akan dicukupkan oleh Tuhan apa yang kamu makan, minum, pakai. Tetapi bukan berarti Anda boleh bergaya hidup mewah. Ingat, barang bagus bukan barang mewah, ya, saudara ya. Kalau kamu tidak hidup di dalam perjanjian yang baru, ya, maka hidupmu harus dituntun oleh Roh Kudus, bukan dituntun lagi oleh ritual dan simbol-simbol. Efesus 2 ayat 15, ya, dengan matinya Yesus di kayu salib, ya, dengan matinya Yesus, maka ia telah membatalkan hukum Taurat dengan ketentuan-ketentuan dalamnya, ritual-ritual, simbol-simbol itu loh. Jadi Anda tidak perlu lagi tergantung hidupmu dengan ritual, liturgi, apapun namanya, saudara. Tidak perlu lagi. Yesus mengajarkan kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, artinya ibadahmu adalah diakonia dan hidup ke dalam kekudusan. Roma 12 ayat 1, Yakobus 1 ayat 27. Ibadahmu bukan lagi ritual dan simbol lagi, saudara. Ibadahmu adalah diakonia dan marturia. Diakonia dan hidup dalam kekudusan. Tidak tercemar oleh dunia. Ya. Jelas sekali. Nah, jangan diputar balik lagi, janjian lama lagi. Jangan pusing lagi, saudara ya. Kalau ibadahmu masih terpancang dengan ritual, dengan simbol-simbol, maka nanti parametermu jadi nggak jelas. Parametermu jadi 5 rakaat, beberapa rakaat itu kan. Kalau belum selesai rasanya belum ketemu Tuhan. Sehingga Anda nggak ketemu Tuhan. Anda akan terfokus dengan menyelesaikan ritual. Dan orang-orang yang terikat dengan ritual tidak akan ketemu Tuhan. Makanya di dalam perjanjian baru yang ketiga ya, kalau Anda ikuti perjanjian yang lama, maka tujuan hidupmu adalah Hades. Abraham, Yakub, sampai Musa, Yunus, semua nabi-nabi pergi ke Hades. Rasain lu. Jadi itu pendeta-pendeta yang masih ngajari Malaikat 3:10 perginya ke Hades, saudara. Ke dunia orang mati. Percaya enggak? Oh, jangan ngomong enggak percaya sama saya. Kalau Anda ikuti perjanjian lama, tujuan hidupmu adalah Hades. Karena ending di perjanjian lama adalah Hades. Ya, Yakub bilang, aku turun ke dunia orang mati, ke Hades, ke Seol. Yunus bilang, di tengah-tengah Seol, aku bersuruh padamu. Para nabi perginya ke Hades, makanya kalau mati diratapi, ditangisi Samuel. Ya, dari bawah, keluar sesuatu yang hilang. Dan itu dunia orang mati. Ya, Hades itu di Hades, ya. Dari Hades keluarlah sesuatu yang Elohim, katanya si perempuan tenung di Endor itu kan. Jadi kalau Anda ibadah ikutin perjanjian lama, tujuan hidupmu adalah Hades. Makanya pendeta-pendeta perpuluhan itu masuknya ke Hades, saudara. Saudara. Ini bukan kata saya, ini katanya Alkitab loh, saudara. Ya, terserah kalau Anda mau dikarang-karang sendiri. Kalau saya mah apa adanya di Alkitab begitu. Anda ikut perjanjian lama, Anda pergi ke Hades. Kalau Anda pelayan perjanjian baru, Anda pergi ke Paradiso. Makanya Yesus tadi berkata, kalau kamu percaya ya kepada Yesus, pada anak tunggal,
Tadi dikatakan bahwa anak tunggal itulah yang punya perjanjian, yang punya, ya, kalau kamu mentaati, karena segala mandat surga diberikan kepada Yesus. Perjanjian itu, Yesuslah sang perjanjian itu. Kalau kamu percaya kepada Yesus dengan perkataan-perkataannya, ya, maka hari itu kamu sudah ada di paradiso. Makanya Yesus bilang sama penjahat di sebelah Yesus itu kan, pemberontak sebelah Yesus, hari ini kamu udah di Taman Firdaus. Secara hurufiah dan secara rohani. Karena orang yang percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, jiwanya sudah di Firdaus. Firdaus itu mulai dari sekarang ya. Pengajaran para rabi Yahudi juga begitu. Surga itu mulai dari sekarang, saudara ya. Paradiso itu mulai dari sekarang. Hades itu juga di sekarang. Kalau suami istri saling tusuk, kamu lagi di neraka. Kalau suami istri saling mengampuni, ya, mereka hidup di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, kamu sedang berada di Taman Eden. Kalau suami istri demennya selingkuh, kawin cerai, bolak-balik, anaknya menderita, kamu sedang di Taman Eden. Firdaus itu ada di sini, saudara. Jiwamu, begitu kamu bersama dengan Yesus, jiwamu sudah. Makanya orang-orang yang bersama dengan Yesus, dia tidak akan kekurangan hidupnya. Kalau Anda masih ada kekurangan, mungkin ya Anda belum lahir baru. Karena begitu Anda lahir baru, Anda tidak akan hidup di dalam kekurangan, selalu ada jalan. Tetapi ada orang yang seumur hidupnya menggantungkan kepada orang lain. Dia belum lahir baru, sudah pasti, bukan mungkin, saudara. Sebab kalau dia lahir baru bersama dengan Tuhan, jiwanya ada di paradiso, jiwanya menang. Kalau jiwanya menang, maka badannya menang, saudara. Walaupun fana, tapi menang. Ya, jiwanya di paradis. Ya, badannya memang sakit-sakitan boleh, saudara, tetapi ada sukacita, ada kelimpahan di situ. Jangan takut, saudara. Nah, buktinya tiba-tiba Tuhan kirim yayasan embun pagi, kan, kasih Anda makan, kan? Anda berdoa, tiba-tiba ada yayasan embun pagi. Tetapi bukan berarti Anda hidupnya menggantungkan kepada yayasan embun pagi. Hati-hati. Kalau hidupmu bergantung terus kepada yayasan-yayasan untuk memberimu makan, ada yang salah dengan hidupmu, saudara. Ya, kecuali Anda bekerja di yayasan, kayak Pak Apeng ini kan bekerja di yayasan, ya kan, Pak Santi Amer dan yang lainnya kan bekerja, Pak Simisun itu kan bekerja di yayasan, bukan menggantungkan hidup pada yayasan, itu beda. Bekerja memang kita minta tolong, ya kan, untuk jadi full timer. Tetapi Anda tahu yang saya maksud, bahwa orang-orang yang hidup di dalam paradiso, maka dia tidak akan kekurangan. Matius 6 ayat 30-33 akan digenapi dalam hidupnya. Jangan khawatir dengan apa yang kamu makan, minum, pakai. Ya. Tetapi ingat, orang-orang yang hidup di dalam paradiso, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika 3, yang tidak bekerja jangan makan. Makanya kita juga selain memberi Anda bantuan untuk sembako, bukan bantuan uang ya. Oh, kita pantang ngasih bantuan uang, saudara ya, nggak boleh ya. Tapi bantuan sembako. Kita juga mengusahakan mencarikan pekerjaan. Sebab kalau kita cuma kasih sembako dan Anda tidak bekerja, kita nanti jadi berdosa sama Tuhan. Jadi Anda harus bekerja, tetapi waktu bekerja itu kita harus, selama bekerja Anda masih kurang, kita harus kasih makan bagi yang kekurangan ya. Supaya apa? Anda bekerja jangan dengan perut lapar, tapi dengan perut kenyang. Selanjutnya itu adalah ibadahmu. Bagaimana kamu dengan Tuhan, kamu akan segera lepas dari kekurangan. Kalau kamu tidak bersama dengan Tuhan, ya selamanya kamu akan disandra. Jangan Anda berpikir, kalau Anda hidup dengan dibantu oleh yayasan sepanjang tahun, terus Anda hidup dalam berkat Tuhan, mujizat. Oh enggak, saudara ya. Mungkin 3 bulan pertama adalah mujizat dari Tuhan. Tapi kalau sudah 2 tahun, 3 tahun, saudara,
Itu jangan-jangan Anda sedang berada di Hades tuh, saudara. Serius, saudara ya, jangan-jangan Anda sedang berada di Hades. Hati-hati, saudara ya, dan para pengurus selalu ingatkan. Makanya orang-orang ini wajib ikut embun pagi. Ya, orang-orang yang ada di dalam yang dibantu oleh Yayasan Embun Pagi wajib ikut doa fajar supaya kamu mendengar firman Tuhan setiap hari. Diajari supaya kamu ada metanoia. Kemarin sudah belajar ya. Supaya ada metanoia. Ya. Begitu Anda sudah metanoia, Anda lebih senang tiap bulan minta-minta apa lebih senang tiap bulan memberkati? Ya, kalau saya mah tiap bulan aduh mikir besok mau makan apa, stres, saudara ya. Tapi sekarang saya mikirnya apa? Wah, bulan ini siapa yang belum kita tolong ya? Enak kan? Siapa yang belum kita tolong ya bulan ini ya? Oke, itu Yayasan Damar Kasih gimana? Damaris, Embun Pagi, Gelarua, coba. Yang kita pikirin kan nasibnya orang lain kan? Kenapa? Karena Tuhan memberkati kami dalam kelimpahan. Nah, itulah yang namanya mentaati perjanjian, saudara. Balik lagi setelah saya dipulihkan, saya ngalami minta-minta. Saya ngalami mental care itu, saya ngalamin, saudara ya. Wah, enak ya, keenakan, saudara ya. Dikasih beasiswa, dulu keenakan. Wah, kita ngalamin yang mental-mental nggak baik itu saya ngalamin. Keluarga kami ngalamin. Sampai akhirnya saya ngerti dan kami bertobat. Bertobat, saudara ya. Mental-mental seperti itu, makanya saya bilang sama pengurus, jangan galak-galak. Saya tahu rasanya punya mental kere seperti apa. Bukan cuma kere, mentalnya sampai kere. Karena kerenya bertahun-tahun, saudara. Karena kerenya bertahun-tahun. Mental ngemis ya. Karena bertahun-tahun. Kalau cuma setahun, 2 tahun kita bisa pulih cepat langsung. Ya. Dan namanya ini ya, ada yang dibaptis di komunitas kita, yang di Jawa Timur itu ya, saya nggak sebut namanya. Nggak pernah minta, tapi kita tahu dia kurang, kita support, saudara. Suatu ketika Natalan kami kasih uang, ya, bukan uang rupiah, bukan ya, tapi waktu itu dari saya pribadi waktu itu ya, saudara ya, karena waktu itu kita belum ada Yayasan Embun Pagi dan kita bingung untuk cara menyalurkannya. Terus saya ngomong, dia bilang butuh ini, oke, saya nggak bisa ini, kita kasih uang buat beli internet, buat beli apa segala yang diperlukan. Terus dia kerja, saudara. Sekarang anaknya jadi gamer, saudara ya, dan bisa ngasih nafkah seluruh keluarganya. Jadi gamer, duitnya banyak, saudara ya. Luar biasa, dan dia bisa menabur ya. Terakhir kita kasih sepatu, malam Bu Vivin dikasih sepatu ya anak-anaknya ya. Dengan sepatu Bu Vivin sengaja datang ke Jawa Timur tuh mampir ke rumahnya beliau itu ya. Tetapi dia punya mental lahir baru, saudara. Dia metanoia, saya tidak mau mengemis. Luar biasa kan? Dibimbing anaknya, diajarin, anak-anaknya itu diajarin yang pinternya ini supaya bisa jadi programmer. Ya, tren. Luar biasa ya. Ya kalau si bapak ini dengar saya bilang, I proud of you, saya bangga sama kamu. Ya, luar biasa, saudara ya. Dari udah kolaps, saudara, udah enggak karu-karuan keluarga ini ya. Kita bimbing, ya. Dia bilang, wah, uang yang kemarin itu luar biasa jadi berkat. Dan sekarang dia memberkati. Ya, ada lagi di Surabaya ya. Waktu zamannya COVID, kolaps, saudara ya. Sampai gegeran sama dulu ya sama Alengso sama itu ya Kapal Aleng sama Ceker Babi. Terus katanya mau dipecat segala macam lah. Nah, tapi akhirnya tetap ya, jangan dong. Masa gitu dipecat, saya bilang. Enggak, tetap jalan aja, enggak apa-apa. Tetap jalan ya si ini keluarga itu. Sekarang punya catering sendiri, anaknya sekolah di Taiwan, saudara ya. 2 tahun, saudara ya. Anaknya orangnya masih ikut kita. Tiap pagi rajin update informasi ke saya. Malah kadang-kadang masuk ke Embun Pagi, saudara ya. Ikut diakonia kita. Dia, saudara ya, orang-orang yang hatinya metanoia, yang hidupnya mengalami metanoia, yang benar-benar lahir baru, ya. Mungkin pertama Anda kelihatannya dihina, dihalangi apa. Jangan kecil hati, saudara ya.
Jangan kecil hati. Nah, tapi hatimu harus benar. Saudara akan mengalami. Sebab Anda adalah produk perjanjian yang baru. Di mana ketika Anda hidupnya melekat sama Tuhan, ikuti perjanjian itu, ya Tuhan janji kamu tidak akan kekurangan. Ya, Tuhan tidak janji kamu hidup mewah, malah dilarang hidup mewah. Tapi kamu tidak akan kekurangan, bahkan kamu bisa memberkati orang-orang lain. Ya, itu janji Tuhan dalam perjanjian baru. Dan hidupmu ada di paradise, bukan menuju kepada Hades lagi, tapi di para hari ini juga kamu ada di paradise. Begitu kamu sepakat dengan saya untuk ikut dalam perjanjian baru, yaitu percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dengan sungguh-sungguh, hari ini juga kamu ada di paradise. Lalu kamu mengalami metanoia, sehingga paradise itu, suasana Eden itu makin kuat, makin mencengkram hidupmu, merasuk dalam hidupmu. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.